Halo guys, akhirnya kita kembali lagi live stream di Republik Rupiah. Iya. Setelah video terakhir 11 hari yang lalu ini, sekarang mulai lagi. Kita kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, memberikan recap, memberikan gambaran, analisis, outlook, apapun deh yang menarik untuk pasar kripto, untuk berita-berita terbaru tentang teknologi, keuangan, dari segi makro, mikro, AI, kripto blockchain. Jadi silakan, monggo-monggo untuk yang kangen dengan konten kita, bisa mulai absen, share ke teman-teman, keluarganya, siapapun yang tertarik untuk mengikuti perkembangan terkini. Karena di hari ini kita pakai judul dan clickbait-nya itu di thumbnail adalah apakah ini fase awal bull? Apakah bull market sudah kembali? Bull is Dan bad. panggung kita buka untuk kalian bertanya jawab tentang itu atau yang lain-lain juga. Bebas, boleh. True Min. Apakah bull is back? Apakah sell in May sudah basi apa gimana? Kebetulan ini bulan Mei soalnya sell in May kan narasinya. Untuk yang menonton ini di hari Senin, bisa langsung pilih beberapa timestamp yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi, biar kalian langsung to the point aja ke topik-topik yang menarik. Dan kalau misalkan ada feedback sebelum kita nanti ngomong panjang lebar, silakan kasih tahu dari segi audio, dari segi visual, nanti kalau kita udah on cam, terus apapun itulah, kalau ada lag atau masalah, biar kita benarkan. Iya. Nah, ini ya pertanyaan. Nah ini dia langsung ditanyain loh. Kemana aja RR gak post konten? Di YouTube 11 hari lalu 11 ya hari di dah. YouTube. Kalau shorts kapan ya terakhir ya? Harusnya sih, kalau di shorts nggak langsung kelihatan tanggalnya. Iya. Coba kita pencet. Kalau dipencet pun kayaknya tersembunyi dia di sini di description. 27 April. 27 April tuh kayaknya kurang lebih sama 10 hari yang lalu ya. Minggu lalu, ya 10 hari lalu kan lah terakhir. Kurang lebih sama. Untuk live, ya ada beberapa partners yang ikutan live. Sejak 11 hari itu ada Polkadot, ada Mandala. Ya, jadi ceritanya itu adalah kita membuat konten video di platform lain, guys. Untuk format yang berbeda, karena yang namanya bisnis media itu memiliki beberapa klien, dan Republik Rupiah juga punya beberapa klien di luar dari channel YouTube yang kita jalanin sendiri gitu. Dan itu lumayan memakan waktu, jadi akhirnya kita kayaknya lebih enak ngomongnya kalau udah Iya on cam kita deh. open cam deh. Jadi akhirnya mau tidak mau kita postpone delay beberapa konten, dan kebetulan juga di marketnya pun berita-beritanya kita cover lewat Twitter sudah cukup ternyata, karena nggak ada yang kayak bener-bener heboh banget, major, terlalu besar, big headline news yang sampai worth it untuk kita bikinin video gitu. Jadi makanya baru sekarang mulai lagi kita lanjut live stream. Kalau yang minggu lalu sih nggak live streamnya karena saya sakit. Sekarang udah sembuh, udah aman. Jadi itu dia untuk post konten. Arif Gunawan. Welcome back. Tapi di Twitter kalau kalian lihat kita masih aktif kok 11 hari ini. Kalau Iya. di YouTube kita cutting dulu ya di YouTube. Tapi semoga aja nanti next minggu selanjutnya bisa lah produksi di YouTube lagi. Tapi di Twitter kalian harus follow biar nggak ketinggalan guys. Ya, reminder kalau kita juga lebih sering di sana. Kalau di YouTube mungkin seminggu 5 atau 6 video tergantung dari frekuensi kontennya. Tapi kalau di Twitter itu sehari bisa lebih dari 3, lebih dari 4 tergantung dari topik-topik yang menurut kami menarik. Jadi kalau kalian misalkan belum follow, itu wajib follow karena di sini semua hal dari berbau kripto, AI, market, makro, ya kan, likuiditas, analisis on-chain, terus update-update altcoins, itu kami bagikan di Twitter. Jadi jauh lebih sering, lebih frekuen daripada yang di YouTube. Apalagi dengan kapasitas editor kami saat ini yang lagi fokus ke beberapa video klien gitu. Nah, True. nanti kita banyak bahasannya juga dari sini, kemungkinan kalau ada pertanyaan-pertanyaan kalian dari beberapa minggu terakhir yang relevan. Oke, pertanyaan pertama nih, trigger. Trigger yang bikin naik lagi apa narasinya? Dan juga sebaliknya, trigger yang bikin turun lagi apa?
Apakah bertanya tentang pasar kripto aja, Bitcoin khusus, atau altcoin termasuk, atau ngomongin soal saham, karena pergerakannya juga cukup decouple ya, berbeda, atau ngomongin tentang komoditas, minyak, gitu. Kalau asumsinya, karena biasanya kita paling sering bahas di sini kripto, ya kemungkinan besar nanti kita bisa bahas lebih lanjut dari segi analisis BTC-nya, karena ada beberapa pertanyaan juga khusus tentang BTC. Iya. Kalau altcoins, ya mudahnya ikut gitu, karena pasar mereka jauh lebih kecil valuasinya, jadi likuiditas bergantung sama si BTC. Oke, lanjut lagi. Bullish untuk long term trader. Hehehe, anjir. Baru tahu ada long term trader. Biasanya kalau long term disebutnya investor, karena kalau trader yang dilihat time frame kecil ya, biar lebih terasa kan gainnya. Emang agak gini ya, agak rancu emang ya, kadang pengertian itu. Saya long term trader gitu. Long termnya bisa 5 tahun, maksudnya 10 tahun gitu. Kan ya balik lagi ke pengertian masing-masing. Bebas saja mengertikan suatu hal. Long term trader ya, kalau ngikuti video RR sih menilaikan berdasarkan value, iya. Ngambil posisi ketika value-nya lagi under value gitu. Nanti diupdate dia dari on-chain dia. Boleh? Analisis on-chain. Ini BTC di sistemnya dia nih, Wih, lagi naik. di sistem Finsmoke gitu. Soldo, PP juga lagi ada momentum naik. Lu lihat aja nanti juga bullish, kripto paling 4. Entah kenapa kalau gue lu tuh kayak kesannya, nah gue. Karena kita nggak biasa di sini. Karena nggak biasa Iya, di nggak biasa. Bali Di gue Bali. lu gitu. Jadi dia bilang katanya bullish kripto paling 4 bulan lagi. 4 bulan. Maksudnya sekarang bullish sampai 4 bulan ke depan gitu ya. Atau lagi 4 bulan baru bullish. Atau maksudnya 4 bulan lagi baru bullish. Iya. Maksudnya gimana? Ini di sistemnya dia ya, bukan di pasar bebasnya ya. BTC naik. Ya kemarin udah sempat tembus 80.000. Cuman lagi mencari tahu apakah dia sudah cukup kuat untuk lanjut atau belum. Nanti kita bisa lihat. Untuk Sol kayaknya nggak seheboh hype sama Zcash, sama Mon. Terus kalau untuk Doge PP jujur udah lama ya nggak ngelihat memes, jadi nggak tahu Lagging sih biasanya. indeksnya kayak apa belakangan ini. Itu dia ngomongin apa nih, kalau sekarang paling seminggu terakhir kali ya yang lagi up itu sejak BTC naik 82. Meme biasanya agak lagging tapi heboh biasanya kalau udah naiknya. Dia bilang BTC bakal hit 100.000 Wah, dolar. ini nih semangatnya bagus. Ya bagus, 2026 masih panjang soalnya. Harapannya kan kembali, apalagi kemarin waktu diwawancara pakai baju gelandangan itu si Arthur Hayes ditanya kan 2026 akhirnya bakal berapa harganya, dia bilang 126.000 dolar dengan sangat yakin gitu kan. Semangatnya harus dijaga. 126 apa 160 ya? Lupa, tapi pokoknya di atas 100.000 jauh lah gitu. Tapi yang heboh bukan masalah prediksinya, orang-orang komentarnya tentang pakaiannya. Emang orang-orang kaya tuh agak gini ya, apa sih bahasa Bali ngendah kayak. Nyentrik. Iya, nyentrik gitu. Ada style-nya. Iya. Kadang yang kelihatannya aneh bisa mahal gitu harga kostumnya gitu, outfitnya. Ya begitulah, keselera. Kayak udah gabut gitu beli baju aneh-aneh. Oke, nanti kita lihat lebih lanjut ya untuk analisis kriptonya, BTC dan altcoins. Apakah para City masih membenci Monad? Jadi pertanyaannya, City itu kripto Twitter setiap beranda kan beda-beda ya, tergantung siapa yang kita follow. Makanya kadang kalau kita scroll di Twitter, tergantung kita nge-scrollnya di bagian yang for you atau yang following, itu biasnya beda. Kalau following, udah jelas biasnya sesuai sama yang kita follow-follow aja. Kalau pertanyaannya di sini Mas Lidisius tanya tentang Monad dan yang di-follow kebanyakannya anggota komunitas Monad, di bagian scroll Twitter beranda yang following itu udah pasti tidak ada yang membenci Monad gitu, kecuali beberapa yang nge-shitpost aja karena ada community member yang kadang cuma kritik atau ngelucu atau nge-shitpost gitu. Tapi kalau di bagian yang for you itu tergantung dari gimana algonya diubah-ubah sama kita. Dan tergantung sama interaksi kita juga sih. Kadang kalau kita nggak follow orang, tapi kita nge-like beberapa konten yang tidak kita follow, itu nanti algonya memunculkan beberapa konten yang serupa. Jadi misalkan kita ngelihat ada yang ngebenci project A, terus kita like. Padahal kita nggak follow orangnya. Nanti nggak lama algonya berubah jadi beranda Twitter kita di For You itu isinya
membenci project A itu terus gitu loh, padahal kita nggak follow. Jadi ya City itu luas, meskipun memang kadang leluconnya kan kayak sisa 7 orang doang gitu kan. Kayak City udah sepi, yang lain udah pada pivot ke saham, komoditas, AI gitu. Tapi ya sebenarnya City itu masih tetap luas meskipun kecil. Jadi semua tergantung bias di beranda kita sih. Kalau di beranda saya, kalau di For You-nya itu cukup seimbang. Banyak yang ngekritik tentang Monat karena tentu saja project-nya masih belum sempurna, masih muda. Tapi di bagian following-nya ya ada banyak banget yang sangat-sangat bias. Bilangnya project yang paling terbaik dan the best, dan ya intinya bullish banget gitu. True, kalau bicara City sih sangat luas ya. Biasanya kan kita ngelihatnya itu cuma segelintir aja berdasarkan algo, apalagi kan berdasarkan yang orang tuh kan pengen ngelihat yang pengen dia apa ya, maksudnya itu ya, ada kata-katanya aku lupa. Orang tuh pengen denger yang pengen dia denger gitu aja intinya. Nggak mau dia kalau ada yang bertentangan, apa ini tidak setuju gitu, skip gitu. Kayak kemarin yang lagi not rame, interested gitu. yang lagi rame nih di Indo ini yang kemarin, yang pertumbuhan ekonomi 5,6%. Nah itu orang hanya ingin mendengar apa yang ingin mereka dengar. Jadi kalau orangnya memang bias bullish dengan kita, pasti yang ingin dia dengar adalah pertumbuhan kita lebih gede daripada pertumbuhan US, daripada pertumbuhan Cina gitu kan, angkanya 5,6%. Tapi kalau orang hanya ingin mendengar yang didengar, terus dia ngomongnya, ini 5,6%, dilihat dulu persentasenya dari PDB-nya, jumlah spesifiknya, terus sama konkretnya ke lapangan dan pasar mikro, siapa aja yang bertumbuh ekonominya gitu kan, apakah ekonominya MBG doang, atau ekonominya usaha-usaha kecil dan rakyat ngerasain juga gitu. Terpusat atau menyebar ini pertumbuhannya gitu. Sektor apa aja gitu. Kalau di sosial media gitu soalnya bias tuh di mana-mana, media tuh bias, jadi ya harus pintar-pintar mencerna emang. Jangan mudah terpancing. Kadang emang beberapa City pun emang cuman nyari Elon Bucks gitu kan istilahnya sekarang. Cuma nyari Elon Bucks aja buat tweet yang engaging, yang memancing keributan gitu biasanya. Jadi kita nggak tahu, dia sebenarnya mungkin ketawa-ketawa aja di belakang gitu, nge-fat proyek A gitu misalkan, tapi sambil ketawa aja, dia biasa aja gitu, tapi nge-tweet nge-fat gitu, biar dapat engagement gitu kan. Jadi kita nggak tahu, sangat bias. Jadi demi kesehatan mental mungkin abaikan saja gitu yang terlalu gini ya, yang terlalu menggebu-gebu. Kalau jelek-jelekin banget gitu, apalagi sudah di luar data dan fakta gitu kan. Balik lagi ke data dan fakta, itu aja sih yang paling penting ya kalau menilai suatu hal itu. Jangan gampang tergiring. Oke, ini ada yang mau absen tapi dengan panjang lebar dia bilangnya. Wahai Raja RR yang mulia dan yang terhormat, selamat siang. Izinkan hamba untuk bilang absen bang, waving gini, Facebook smiling, handping waving lagi. Kenapa handping ya? Kenapa kok bisa? Emang bisa pilih warna pink ya? Nggak tahu. Bisa pilih warna gelap sama terang doang, warna kulit emoji itu. Bisa pink ternyata ya. Apa ngopi di Discord nih ada emoji Discord? Tapi wajahnya biru, face blue, smiling. Kayak emoji Telegram ya, berwarna-warni gitu ya. Diversifikasi. Bilang absen bang, ya absen. Raden Masaleh. Ramadan, susah banget namanya, nyambung soalnya. Dia nanya nggak masuk IHSG juga. Dia nggak masuk IHSG juga kah? Menarik. Tidak, saya. Enggak sih, tapi bukan karena apapun tentang Indonya atau fundamental sahamnya ya, lebih ke karena crypto native-nya aja sih gitu. Jadi sejak awal kita bikin Rebel Rupiah, kita bilang kalau mau investasi itu kita harus pahami apa yang kita investasikan. Dan kebetulan memang dari background yang crypto native itu, kami tidak kayak berpengalaman yang 24 jam kayak di kripto gitu loh. Jadi tahu apa yang mau dicari, apa yang mau dibeli, apa yang mau diinvestasikan, apa yang mau diriset, itu memang kebetulan aja, bukan di field yang kami habiskan waktunya gitu loh. Jadi ya itu. Betul. Bukan karena yang narasi belakangan ini kayak semua negara sell gitu kan, terus nggak ada yang mau megang rupiah, nggak ada yang mau megang IHSG, tapi selalu ada aja analis-analis luar yang ini nge-share chartnya gitu kan, terus kayak ini IHSG lagi di under value gitu kan, lagi di bawah kayak gitu.
Tapi menarik sih itu. Walaupun nggak mantauin itu jadi fokus utama, tapi emang menarik karena IHSG akhir-akhir ini kan banyak diperbincangkan sejak keluar dari MSCI, Ya. habis itu rupiah sekarang menguat. Beberapa analis saham yang gue tonton tuh menarik sih. Banyak kaitannya ya, itu kan masuk ke mikroekonomi kita, habis itu masuk ke rupiah, habis itu masuk ke ya seluk-beluk sahamnya lagi. Aku nggak terlalu detail ngikutin, tapi itu ada kaitannya dengan kayak kita kan punya apa namanya beli wealth fund Danantara, itu ada hubungannya juga ke sana. Kenapa bisa saham-saham bank yang akhir-akhir ini turun banyak gitu. Itu kalau dibedah agak panjang sih. Bukan berarti nggak tertarik gara-gara hal itu, tapi emang bukan di sana kolamnya biasanya gitu. Jadi udah ada kolam yang kita fokusin di sini, ya udah di sini aja. Tapi bukan artinya kita abai gitu di sana. Tapi emang menarik sih kalau di IHSG. Mungkin kalian kebanyakan di IHSG atau di pasar saham global atau di kripto biasanya guys. Soalnya kalau mau dibedah sih emang menarik gitu. Kalau kalian tertarik gitu misalkan. Soalnya masih ada rumor-rumornya Ya, masih ada butuh waktu ya untuk kita ngelihat gini. Untuk kita ngelihat angin segar di IHSG khususnya gitu. Dari para analis yang saya tonton gitu. Sama baca-baca juga. Ya sabar-sabar aja IHSG. Rupiah kuat-kuat saja. Rupiah ATH terus. Ini dia nanya juga tentang saham di Indo menurut lu yang kuat bakal di sektor energi apa perbankan buat 2 tahun ke depan. Nah ini sih kalau udah ke sektor langsung ya. Kalau energi itu emang bukan di Indo aja ya. Di luar pun juga banyak yang mantau dari udah agak lama sih energi sebenarnya. Apalagi kebutuhan kalau di luar kan lebih ke data center, sekarang makin banyak lagi kebutuhan untuk energi. Kalau di Indo masih tergantung energi apa nih, yang terbarukan apa enggak gitu. Soalnya masih dominan batu bara. Kalau perbankan buat tahun 2 tahun ke depan kayak agak pendek ya time frame-nya ya. Agak pendek sih time frame-nya. Soalnya kan banyak sekarang yang di-push katanya perbankan untuk dividen di Danantara juga kan, jadi dividennya di-push harus gede gitu kan, jadi pertumbuhannya makin kecil gitu. Jadi mungkin kalau kalian investor saham kalian belajar tentang itu sih, kan ada saham yang bagiin dividen sama enggak gitu kan. Jadi itu pelajarin, kalau dividennya digedein growth-nya dia tertekan, jadi ada rumusnya kan, mungkin kalian bisa pelajarin itu. Jadi buat biar nggak kegocek aja, soalnya kan wah nih nabung saham dapat dividen gitu, tapi ya itu harus dipertimbangkan juga growth-nya gitu. Soalnya kan dividen tuh udah kita dapat duit gitu, growth-nya bisa jadi tekan gitu. Kalau di kripto kayak milih yield-nya gede atau milih harga asetnya naik. Ya, kalian milih gain atau koin tokennya pump gitu. Gain dari token atau kalian milih yield gitu. Jadi itu sih biasanya. Ya anggapannya kayak kalian punya perusahaan, punya laba 100%, kalian yang awalnya ngasih dividen mungkin 10% gitu kan. Habis itu sekarang dituntut untuk gedein dividen 80%. Sisa 20% itu yang uang yang punya kalian di kantor bisa pakai expand kan makin kecil dia gitu. Ya logika ya mungkin gitu aja simpelnya. Jadi belum bisa komentar 2 tahun agak pendek soalnya. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya itu banyak yang nanya tentang Monad. Sebelum nanya ada yang menyatakan cintanya nih. Minaverse bah. Bagus juga namanya Mina. Mina itu gajah yang di ini film Sing, yang animasi musikal. Oh nggak tahu tuh. Mina. I love Monad. Nah terus di bawahnya apa nih, tanya tentang beli kenapa kemarin akun Twitter Monad tersuspend. Itu kemarin juga katanya sih kesalahan bot ya. Jadi kan kita tahu kalau di Twitter tuh sejak Elon masuk sama timnya, sama departemennya, terus kalau yang paling heboh di sini kita tuh yang untuk algo, terus nambahin fitur-fitur baru, itu jadi lagi banyak perombakan sih memang. Dan kemungkinan besar karena dia yang paling rame engagement-nya dari segi city, dan banyak yang istilahnya dia itu memesnya filternya itu ya cuman kemonat. Jadi kan bisa dianggap kena spam. spam atau mungkin botnya nggak sengaja gitu kan. Makanya cepat ketika akun-akun gede lain di City yang kayak Solana, Jito, Wormhole dan kawan-kawannya itu semua pada ikut bantuin bilang untuk free Monad, terus bantu nge-reach out. Kemarin berapa orang dari Solana Foundation yang bantu nge-reach out sama karyawan Twitter sampai akhirnya bisa dapat balik lagi. Karyawan ini Solana Foundation sama Double Zero kemarin. Karena nih kita kan masih di Solana ya.
Ya, Masih advisor ya. sama juga. Jadi ya itu alasan pastinya nggak tahu kenapa, tapi ya kayaknya kemarin memang gara-gara kesalahan waktu itu. Nah, terus dia tanya kemarin kategori labs mau buyback Monad 3 kali lipat. Kira-kira apa dampaknya dan kira-kira kapan mulai buybacknya? Jadi kalau mau lihat langsung biar nggak salah baca, itu di Twitternya kategori labs langsung aja kita cek. Jadi 3 kali lipat apakah benar? Awalnya itu hingga 30 miliar. Jadi pokoknya di bahasa legal tuh yang pastiin aja ada kata up to ini dilihat sama kayak kalau di HP gitu kan. HPA gitu kan, yang terbaru di 2026 up to 50% faster ya, belum tentu selalu 50% lebih cepat. Bisa aja itu di skenario terbaiknya bisa mencapai 50% lebih cepat. Tapi kadang mungkin 90% waktunya kita pakai teknologi itu cuma 10%, 20% lebih cepat aja. Itu skenario terbaik. Jadi ini skenario terbaiknya waktu awal tahun up to 30 miliar. Jadi kalau sekarang kita lihat update-nya, dia bilangnya sekarang up to 80 miliar ya. Jadi hingga 80 juta dolar selama tahun 2026 lah pokoknya. Yang awalnya kan cuma di half pertama aja ya, 6 bulan pertama. Iya. Sekarang jadi full. Kayak lebih dipencar dengan jumlah yang lebih banyak gitu. Nah, pertanyaannya dia adalah apa dampaknya dan kira-kira kapan mulai buyback. Untuk kapannya itu di sini pun dia sendiri bilang itu bisa dimulai, maybe initiated, maybe suspended. Jadi bisa dimulai, bisa dihentikan, bisa nggak lanjut lagi, dan itu semua tergantung dengan hukum dan regulasi gitu. Jadi komitmen ini cuman komitmen secara verbal, secara tertulis gitu kan. Tapi dia bilang bukan berarti komitmennya benar-benar spesifik. Wah ini sampai tahun 2026 tiap bulannya anggap aja 80 miliar dibagi 12 bulan gitu kan. Ya enggak, karena bisa lanjut, bisa berhenti, bisa enggak dibeli lagi. Semua tergantung katanya tujuannya itu, intentnya itu, minatnya itu komitmen untuk cari opportunity. Jadi ya tergantung sama market, kalau misalkan tiba-tiba crash dalam gitu kan, terus ada kesempatan untuk buy the dip, istilahnya kayak kita lah kalau mau beli pasti pilih yang waktu diskon pas murah. Nah ketika ada opportunity dan ada hukum regulasi yang membolehkan, itu jumlahnya bisa sampai sebanyak 80 juta dolar dalam skenario terbaiknya gitu. Untuk dampaknya kita bisa ngeliat aja kalau 80 juta dolar bener-bener jumlah skenario terbaik semua itu dibeli di tahun 2026, market cap-nya itu sekarang ada di 410 juta dolar. Jadi berapa persennya tuh, berapa kalinya tuh? Seper 10-nya, seper 20 ya. Ya. Seper 20. Jadi tergantung dengan market cap ketika dia dibeli. Ini kan kita ngelihat dengan harga 24 jam terakhir lagi naik 9%. Dan kalau kita ngelihat seminggu, 2 minggu sama sebulan terakhir tuh dia lagi naik di atas 14% pokoknya. Ya 14%, 14,3, 16%. Dan kalau dia benar-benar sesuai dengan kalimatnya mencari opportunity untuk beli, ada kemungkinan dia beli itu ketika harganya sedang turun, lebih murah, diskon, dan berarti market cap-nya itu lebih kecil. Artinya jumlah 80 jutanya itu jadi lebih berdampak, lebih ngefek gitu kan. Orang beli 80 juta dolar di atas ini mungkin nggak begitu neken buy pressure-nya dibandingkan sama waktu beli di harga berapa ini kemarin bottomnya 0,025 gitu. Jadi pokoknya resistance yang paling terkenal lah ya dari harga ICO gitu kan. Terus semua orang mantau 0,025, jadi kemarin waktu bottom itu semua yang ada kemungkinannya lebih ngefek. Jadi menurut saya dampaknya lebih ke nambah entitas yang secara terang-terangan aja sih dia bilang bakal menambah buy pressure. Cuman komitmen pastinya gimana ya nggak kelihatan. Nanti menurut saya yang bakal lebih gede efeknya untuk price actionnya Monad selama tahun 2026 ini adalah menjelang unlock itu kira-kira apa yang akan mereka ship, yang akan mereka deliver, yang akan mereka build gitu di ekosistemnya. Jadi nggak cuma satu aja, sama kayak Bitcoin itu kuatnya bukan cuma karena Michael Saylor strategy, meskipun dia tekanan belinya gede, sekali beli banyak, tapi lebih bagus efeknya kalau banyak retail, meskipun saldonya kecil-kecil, tapi karena retailnya banyak yang masuk, entah lewat ETF, entah lewat pasar spot langsung, atau malah dibantu sama trader yang derivatif gitu kan, terus pada kena short squeeze, itu bakal lebih mendorong harganya. Jadi menurut saya nanti lebih bullishnya lagi kalau banyak orang selain kategori labs itu bullish untuk ikutan beli MOM juga, di luar dari jumlah ini. Iya. Gitu.
True. Ini tuh bahasa hukum yang gini ya. Biasa company pakai. Ini kan kayak private company jadi ya kan lihat. Ya Jadi aman. ya aman dia, dan emang dia haknya kayak gitu. Nggak bisa kita nuntut, wah nih coba keluarin transparannya gitu. Kapan kamu nyerah? Nggak bisa, itu kan private company gitu. Lab soalnya bukan foundationnya, beda jadinya. Terus tadi ada lagi nih, update perkembangan Monad beli. Saya agak males baca file yang dipost sama Kioni Hon. Ya, jadi kalau misalkan kalian lihat di Twitter, untuk artikel-artikel yang dipost sama Kioni itu banyak sekali hal-hal berbau teknis. Karena sebagai wajahnya gitu kan, mukanya protokol, meskipun ya bukan maksudnya centralized, tapi dia itu fokusnya ya menarik builders, developer. Jadi untuk blockchain L1, yang menjadi kunci sukses ekosistem itu adalah berapa banyak aplikasi yang bisa menarik user di sana. Dan kalau developer itu nggak merasa ada untungnya untuk mereka build di sana, ya artinya nggak bakal deploy, nggak bakal dapet user, dan Monad nggak bakal dipakai blockchainnya. Kapasitasnya tinggi, 10.000 TPS dan kawan-kawan, itu semua jargon-jargon, istilah-istilah teknis ya kan, istilah yang bisa dibilang cuman klaim marketing sampai beneran kepake gitu. Makanya Kioni banyak banget teknisnya. Jadi saran saya kalau pengen ngikutin perkembangan Monad tapi males baca yang panjang-panjang lebar, itu follow Indonats. Jadi di sini itu semua update-nya relatif singkat dan relatif to the point, dan banyak pakai gambar, pakai visual, pakai chart, dan yang di sini itu kita bener ngasih tahu intinya aja deh, to the point-nya apa. Kayak contoh ini kita bantu yang dari Monad Eco kan juga ngasih update. Nah, kita kasih bahasa Indonesianya di sini. Kayak minggu ini di ekosistem Monad ada apa? PancakeSwap, bla bla bla, agregator DEX, B-roll protokol, ada cold wallet yang udah support Monad, kayak gitu-gitu. Atau beberapa hal lain yang lebih ke kayak apa aja sih use case utama yang lagi dibangun di ekosistem Monad setengah tahun pertama ini, pembayaran, trading, DeFi, real world asset, stablecoin, tokenisasi, forex, agent AI. Jadi all in one gitu. Nah, ini kayak aktivitas-aktivitas blockchain segala, intinya yang memberikan update secara singkat to the point dan mudah dipahami dalam bahasa Indonesia, itu langsung aja follow di Indonats gitu. Tentang desentralisasi, terus tentang peluang yield, ini tiap mingguan kita update sesuai yang saat itu APO-nya relevan, karena kan ganti-ganti APO itu volatil. Terus kalau memang lebih tertarik daripada baca artikel teknis gitu kan, lebih buat targetnya builders atau developer, kita sebagai user mungkin baca artikel yang kayak gini aja tentang ekosistemnya. Jadi udah tahu ada apa aja. Karena contoh tadi dia nanya juga, setahu saya di Monad mau ada tokenisasi saham, dan itu bukan mau ada, sudah live. Nah, jadi kan kalau udah follow Indonats pasti udah tahu, karena kita udah nge-tweet tentang ini di tanggal 16 April nih. Tokenisasi RWA, aset dunia nyata, dan itu termasuk saham juga ada. Jadi mulai dari Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Tesla, Google, sama ada komoditas juga dan lebih banyak lagi. Jadi update-update yang kayak gini benar-benar to the point, langsung pokoknya sesuai apa yang lagi ada di Monad itu diupdate di Indonats dalam bahasa Indonesia. Jadi menurut saya ini lebih cocok sih untuk user ngikutin. Just in case ada beberapa builder, ya kadang ada aja juga sih konten-konten kami yang teknis. Kayak kemarin waktu kita promosiin tentang Monad Blitz, itu hackathon yang ada di Jogja, itu kan juga tujuannya sebenarnya builder sama developer, tapi ya kita bisa kasih info itu juga. Dan rumor-rumor gitu kan, kayak privasi bakal ada di Monad kah, karena Kioni udah mulai tanya-tanya tentang fitur privasi. Jadi lengkap banget pokoknya. Kadang ada beberapa podcast juga kan, kita nggak punya waktu sejam untuk nonton, ya kita kasih rangkumannya di sini. Podcastnya Kioni itu ngomong apa aja sih tentang ekosistem Monad gitu. Jadi semua ini benar-benar mudah untuk yang pengen ikut perkembangan Monad tapi nggak punya waktunya dan mungkin malas baca artikel panjang lebar yang teknis. Di sini kita kasih to the point gitu. Menarik sih. Betul. Kalau kalian nggak tertarik teknis ya artinya bukan di sana ya. Soalnya kalau bukan developer gitu kan, biasa kayak kita user-user biasa gitu dikasih update-update kayak ya Ethereum upgrade-nya dari dulu kan biasanya orang malas juga baca kan. Ya, IP sekian gitu. Tadi udah gede Ethereum, tapi orang juga ya kurang. Kalau kita user biasa aja pantengin ekosistem gitu biasanya. Kecuali emang tertarik building something atau ya meraba-meraba aja biar at least ngerti lah dikit gitu. Nah apa baca-baca kan bisa pakai summary gitu biasanya. Ada kok beberapa buat kemarin juga Berzan buat bahasa yang lebih mudah dimengerti gitu dia. Dari community itu ada yang biasanya buat
kalau kalian follow beberapa community, ada yang buat bahasa mudah dimengerti lah. Nice. So spesial itu kah Monad Bli? Kebanyakan Gimana, nge-tag. Bli? Oh nggak tahu, tanya dia. Ya, tanya yang nge-post. Kok banyak yang nge-tag Free Monad ya? Siapa lagi ya nge-tag? Sui juga ada kemarin. Sui, Solana, Metamask, siapa lagi ya, banyak deh kayaknya. Siapa lagi ya? Ya begitulah. Ya kalau nanya Mungkin kami mereka sih ya bias ya, udah pasti bilangnya spesial ya. Tapi kalau nanya ke akun-akun Twitter itu, ya saya pun nggak menduga kayak apa untung. Ada dua mereka sisi, kan Bli. saling kompetisi tapi Iya, ada dua sisi sih. Mereka dapat engagement juga Ya. gitu kan. Habis itu ya mungkin mereka emang temenan juga di real, sering ketemu mungkin di event gitu kan. Tapi itu kemarin memang fenomenanya itu Fenomena jadi sih. bikin apa Twitter ya untuk pertama kalinya itu bisa viral dan masuk ke apa di bagian Twitter itu namanya yang biasanya ada news highlight gitu, Di kanan itu yang ya. what's happening gitu. Nah itu kemarin memang jadi fenomena karena tanpa ada akun bisa viral gitu. Dan hanya Monad yang bisa melakukan itu. Biasanya harus punya akun dan harus dapat engagement untuk bisa viral. Nah ini akunnya hilang, viral. Gitu kan, itu hebat. Jadi lewat jalur partner-partner custom lain. Ya, kalau menurut saya sih kayaknya karena memang dari tipikal founder sama builder yang ada di ekosistemnya, itu mereka sangat-sangat terbuka dan friendly ke ekosistem lain juga. Gitu. Makanya kan dulu-dulu waktu di awal ya kalau kita ingat bahasa-bahasanya untuk memahami Monad tuh kan dibilangnya ya ini dekat dengan Ethereum, dekat dengan Solana ya kan, dan ini cepat gitu kan, desentral juga, kayak Sui ekosistemnya cepat, kayak Aptos, kayak jadi memang bukan founder crypto yang toxic gitu loh. Mereka datang ke berbagai konferensi, mereka partner dengan berbagai ekosistem, dan mereka selalu kalau di Twitter itu kalau ada yang jujur, ada yang honest tuh mereka kayak ngasih salut, ngasih apresiasi, kayak oh ini bagus, mantap di Solana ada ini gitu. Oh ini keren, mantap di Ethereum mau upgrade ini gitu. Kayak jadi mereka nggak pernah ngerasa kayak kami lebih baik dari Ethereum, Solana tuh jelek, terus kayak toxic dan akhirnya nggak ada yang mau temenan. Ya istilahnya kayak di sekolah lah, Monad tuh mungkin kayak anak yang gaul banget dan sama berbagai ekosistem itu mudah, friendly. Jadi akhirnya ya di City kalau akunnya mereka hilang kesannya kayak ini kehilangan sohib yang jadi rival gitu kan, kayak kesannya nggak seru aja. Jadi mereka pengen bantu, sama-sama pengen industri ini lebih baik. Jadi daripada saling membunuh, mereka mindsetnya bagus sih untuk merangkul semuanya biar kita bisa provide infrastruktur yang lebih baik daripada TradFi gitu. Ya, syukurnya tidak pernah memakai narasi killer-killer ya. Ya. Itu yang belum bagus. ada sih Monad Itu yang kayak keren itu. memang. Salah kalau yang udah banyak sih yang pakai narasi killer-killer dari dulu ya, dan ya banyak juga yang gugur gitu soalnya. Malah di-killer jadinya, Oke. Ini tadi kebetulan ngomongin tentang Kioni dan ngomongin tentang ekosistem lain ya. Si Kioni sendiri juga dia kalau lagi ada kasus-kasus tuh sangat-sangat langsung up to date gitu loh. Dia baca, dia memahami, tahu risikonya, terus ngasih respons. Contohnya kemarin waktu hack itu kan langsung ada inisiatif keamanan ya. Untuk yang pertama itu waktu Drift kena hack, langsung di Monad itu ada inisiatif keamanan untuk ngasih subsidi biar project yang TVL-nya itu berapa juta $, gitu ada limitnya di atas itu. 2,5 atau berapa gitu. Nah iya, jadi kayak ada orang yang udah bergantung gitu kan duitnya, terus berisiko Awal dikasih ini subsidi. Nah ini dia untuk punya hardware khusus. Jadi kalau mereka mau transaksi dan segala macam itu pastikan kalau protokolnya relatif lebih aman gitu. Nah ini benar 2,5 juta $, TVL. Dan yang kemarin Layer Zero juga itu malah baru banget. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini Kioni pun, oh ini dia Kioni pun yang udah ada di sini. Jadi tentang Layer Zero pun dia ada ngeapresiasi si Bentek ini. Kalau Bentek ini saya udah follow dari lama ya di akun pribadi, bukan di akun RR, itu karena dia yang pertama bareng sama Andre Cronje untuk bikin Yearn Finance. Dan ketika Andre Cronje hilang-hilangan si Bentek ini yang dari segi teknis selalu bilang kalau Yearn Finance itu security-nya sangat-sangat prioritas banget dan tinggi banget. Makanya kan kalau sampai sekarang dia masih aktif di keamanan kripto, itu diapresiasi sama Kioni. Jadi bukti kalau dia tuh sangat deep dive di City dan setiap ada kasus dia cari tahu tentang itu. Ngomongin tentang Layer Zero, itu apakah teknologinya salah? Karena
jadi banyak proyek yang pivot ke Chainlink. Itu saya juga baca kemarin Kelp, jadi akhirnya pivot ke Chainlink kan. Tapi kalau dari ngomongin teknologinya salah atau enggak sih, di sini dia bilang katanya ada beberapa ketergantungan centralized aja sih dari Layer Zero yang udah dari 2-3 tahun lalu itu beberapa orang di Twitter ngasih tahu. Tapi karena ya yang namanya aplikasi ya, ketika market itu memberikan duit, venture capital tuh memberikan subsidi, dan mereka tahu kalau mereka bisa shipping lebih cepat dengan infrastruktur yang udah ditawarkan, ya kenapa tidak gitu kan, karena at least mereka udah go to market duluan, mereka dapat user, duitnya balik lebih cepat, terus nanti mungkin harapannya, kan kayak dulu roadmap L tuh gitu, harapannya nanti mungkin lebih desentral, keamanannya ditingkatkan, kayak gitu-gitu. Tapi ya ternyata belakangan ini masih bisa kita lihat kalau ada celah-celah yang bisa dikompromis, masih ada celah-celah sentralisasi, yang mana kalau dibandingin sama Chainlink, ya kurang versi, karena Chainlink dari segi usia tuh jauh lebih OG, lebih tua, udah battle tested, dan semua banyak banget orang yang memang udah pakai itu gitu. Makanya bahkan sampai dari institusi pun kalau ada partner-partner bank atau TradFi tradisional yang pada pengen terhubung ke blockchain itu pada pakainya Chainlink duluan. Jadi ya memang ya yang namanya Layer Zero project relatif baru, nggak se-OG kayak Chainlink, pasti pengalaman battle testernya itu kurang gitu. Jadi ya harapannya dari sini nanti mereka belajar. Karena kan mereka nggak bakal mau kehilangan bisnisnya kan. Kalau orang-orang udah mulai pada pivot, dan sekarang Layer Zero juga pivot jadi bikin L1, ya kita lihat aja nanti ke depannya kayak gimana. Tapi dulu kita sempat loh buat, kalau seingatku ya, 2023 atau 2022, kayak bandingin Chainlink sama Layer Zero gitu. Tapi nggak tahu sih, kan sekarang udah agak lama tuh guys ya. Ya mungkin aja kalau yang belum tahu pengen nyari referensi gitu bisa ditonton videonya. Soalnya agak berbeda, dan waktu itu Chainlink nerbitin sisi IP-nya dan itu bagus. Banyak kok TradFi pakai itu. Dan proposalnya waktu itu bagus sih. Cara connect off-chain, on-chain-nya gimana, dari bank ke on-chain dan lain-lain. Makanya banyak sih yang kayak Philip bilang tadi, bank-bank pakai sisi IP dari Chainlink karena emang bagus juga waktu itu. Jadi dibandingin di sana, dan waktu itu Layer Zero lagi hype banget karena ya protokol baru, orang-orang spekulasi airdrop gitu kan waktu itu. Dan teknologinya baru, teknologi OFT waktu itu kan, kayak pemancar sinyal gitu aja kan. Dari sini ngirim sinyal, oke. David mau bridging ke sini, oke. Ready, ya gas gitu. Jadi buka bridging yang tradisional kayak dulu-dulu ya sempat ada hack bridging itu kan. Kan kayak gitu lagi, dia buat teknologi yang baru. Jadi itu sih perbedaannya, kalian bisa nonton di sana lah sejelas. Ya, semoga aja jadi pembelajaran, memang biasa begitu. Kemarin juga postingannya bagus kok yang dari foundernya Fastlane itu ya, si Alex kalau nggak salah, kami udah retweet di akun Twitternya Revolut Rupiah. Dan itu kemarin dia ngomongin tentang ya realita di pasar itu karena memang sudah banyak sekali funding ke protokol-protokol yang centralized. Jadi orang-orang merasa kalau kripto itu nggak ada keunggulannya gitu. Ngapain kita on-chain? Ngapain semua di kripto? Ngapain kita nggak pakai aja TradFi, selama ini udah berfungsi fine-fine aja, nggak ada masalah gitu kan. Padahal ada banyak gitu di sistem TradFi. Jadi masalah-masalah yang dia kayak bilang bisa dibekukan kapan aja duit kita, ya itu udah pasti terjadi banyak di negara-negara. Terus apakah sistem legal, birokrasi, hukum dan lain-lain itu lemot? Sangat lemot gitu kan, dan tidak cepat. Apakah KYC itu memperlambat UX aplikasi? Ya jelas gitu. Terus harus ngecek setiap transaksi apakah patuh dengan regulasi kayak OFAC yang di Amerika gitu. Terus jadi relay blockchain-nya itu jadi lebih lambat. Ya iya, itu juga nambah lagi. Pokoknya kompleksitasnya banyak. Terus ada biaya-biaya legal gitu kan. Biaya-biaya legal yang kalau di TradFi itu jadi kita yang bayar. Karena biasanya nggak mau dari pihak-pihak penyedia jasa itu. Terus kerentanan-kerentanan gitu kan. Apakah kalau misalkan decentralized kayak di bank dan lain-lain itu risikonya lebih tinggi daripada di sistem desentral yang benar-benar full desentral, ya itu jelas gitu. Jadi artinya kalau misalkan dari 2022 sampai 2025 kemarin visi itu nggak terlalu banyak investasi ke protokol yang centralized, udah pasti sekarang kripto sangat dijunjung tinggi. UX-nya lebih cepat, lebih murah, lebih aman, lebih bagus. Jadi ya itu dilema inovasi ya, dari dulu lah pokoknya teknologi kalau
semua duit melajunya mengalirnya ke protokol-protokol yang penting hype, gimmick, cepet, bagus gitu ya, pada akhirnya jadi kita mulai melihat beberapa hack-hack terakhir. Terus kemarin Arbitrum juga mulai dikejar dari secara legal ya kan, isu DAO-nya itu dia, dan ya semua malah akhirnya terbongkar kalau ternyata di crypto dan on-chain kalau pengen yang bagus banget ya harus yang benar-benar full decentral gitu. Jangan setengah-setengah dan jangan yang centralized gitu. Itu sih kemarin tuh banyak membukakan mata orang ya pas kasus CapDAO, habis itu Arbitrum, Layer Zero itu kan semuanya tuh kena. Kayak logikanya gini aja deh guys, kalian yang nonton ini, kalian ada di tim mana nih? Soalnya kan masih ada perdebatan nih, USDC yang freeze itu. Dari sudut pandang orang-orang hukum pun masih ada yang pro kontra gitu, ada yang setuju gitu. Kalau ada pergerakan yang kelihatannya red flag gitu, freeze aja dulu gitu. Nanti bisa diurusin belakangan hukum dan lain-lain kayak gitu katanya kan, bisa diinvestigasi gitu. Habis itu ada yang nggak setuju juga dari sisi desentral gitu kan. Wah nggak setuju itu dari sisi hukum juga gitu, nggak setuju itu menyalahi hukum aturan bla bla bla. Nah kalau dari kita sisi user kan melihatnya ada juga kan dua pandangan itu kayak wah ini kenapa nggak di freeze aja, ini kan bisa di freeze harusnya biar aman, tapi kesannya centralized kan gitu. Kalau desentral nggak mungkin kan, nggak mungkin kalau udah hilang ya itu resiko gitu, kalian harus bisa megang kunci kalian sendiri kan gitu. Jadi itu sih pro kontra sampai sekarang. Jadi sisi baiknya dari insiden kemarin tuh banyak orang yang mulai berkaca dan mencari jawabannya. Yang mana sih sebenarnya yang terbaik gitu. Gimana sih cara biar nggak kejadian ini terulang lagi gitu. Kalau emang mau full ke desentral gitu, gimana cara menanganinya gitu. Kalau mau full centralized lagi ya balik lagi kayak ke sistem lama jadinya gitu. Tapi kesannya lebih aman kesannya saja kan gitu. Sebenarnya banyak kalau bilang plus minus gitu. Itu sih jadi banyak pembelajaran dari tragedi kemarin. Makanya banyak yang hedging kan, jadinya ada yang mengurangi resiko dari DeFi dulu gitu. Karena itu udah masih banyak pertanyaan. Dan balik lagi ke hukum kan. Emang hukum kan kayak dibilang juga regulasi dan lain-lain pasti agak lama makan waktu gitu. Mencari kejelasan pasti lama guys. Dan itulah alasan orang-orang kadang bilang ngapain desentral, karena tidak ada yang peduli desentralisasi, yaitu karena VC, investor, dan industrinya, marketnya memang tidak menunjukkan kepedulian itu. Padahal kalau mereka tiba-tiba duitnya dibekukan, tiba-tiba ada yang kena hack, tiba-tiba ada yang harus KYC tiap 6 bulan, tiba-tiba fee-nya lebih mahal, tiba-tiba blockchain-nya padam, nah itu semua pasti peduli nanti gitu. Kalau ternyata, oh ini toh manfaatnya desentralisasi, manfaatnya jadi nggak padam, fee-nya lebih murah, jadi nggak kena hack, jadi nggak perlu KYC, kayak banyak banget manfaat-manfaatnya. Ya, harapannya itu semua bisa jadi masa depan kripto nanti setelah kita disadarkan ya dari peristiwa-peristiwa terakhir. Masalah waktu aja sih itu ya. Setiap bear emang ada aja kayak gitu Ya. Pasti ada aja kok. Masalah waktu aja guys. Oke. Pertanyaan-pertanyaan berikutnya itu coba ya kita mau bahas yang mana dulu nih. Ini ada pertanyaan tentang narasi decentralized science ya, karena kenapa dibilangnya hentai bukan hanta. Terus ada tentang CZ katanya ngeluarin kode. Kode apa nih? Analisa. Ini nggak tahu nih kode apa. Kode apa nih? Coba share link. Sergan. Ada yang nanya tentang kebijakan WASH. Bahas dong biar enak. Bukan baru kepilih ya. Emang kalau baru kepilih udah langsung bisa bikin kebijakan? Belum tahu yang itu. Coba pelan-pelan yang itu ya. Terus bahas data on-chain, Bitcoin. Dingin banget. Bahas perkembangan Newton protokol. Terus apa nih? Bukannya banyak yang hujat Monad. Iya, yang banyak yang hujat Monad tuh justru biasanya nggak ada ininya, esensinya tweetnya. Karena biasanya benar-benar hujat just for the sake of ngehujat aja gitu. Tanpa ada alasan yang jelas. Jadi ya abaikan aja, cuman troll di internet ada banyak. Yang legit-legit, yang benar-benar kredibel dan memang ada sesuatu untuk dibahas, itu biasanya kritiknya lebih bagus. Misalkan bilang, oh foundation Monad harusnya bisa improve ABCDE gitu. Tapi kalau cuma ngehujat-ngehujat mah ya iya. Siapa aja bisa ngehujat guys, kan balik lagi kredibilitas orangnya gimana yang ngomong. Jadi tidak ada artinya. Ada yang menanya tentang NIR.
karena teknologi yang katanya membuat Zcash itu bangun dari kubur, ya itu ramai beberapa bulan lalu. Terus Joseph Willis nih akhirnya tiba, Woi, siang nih Makan. baru bangun ini. Habis itu sisanya ada yang bilang tentang bear ya, bear. Oh, Halving ini masih akhirnya. jauh om gitu. Akhirnya ada Ya kalau bear, mau beli, guys. kalau mau beli ngikutin halving ya silakan beli, nunggu aja karena masih jauh. Tapi untungnya kami di sini sih beli Bitcoin sesuai karena analisis market di saat itu yang relevan. Bukan yang masih mengawang-awang, oh ini ngikutin halving, oh ya udah halving selesai tidak beli, oh halving masih jauh, kayak ya tidak semudah itu Ferguson. Iya. Orang halving biasanya dumping kok sell news. Duit siapa? Enak bener, udah naik lama mau digas naik. Itu Bos. lagi nunggu biar ada yang kejebak baru dibanting. Woi. Oke. Ini menurut Nanang Muhammad, guys. Siap Gan. Awas dibanting, guys. Tapi bener beli bakal dibanting nih. Iya. Ya kali harga gini terus. Iya kan nggak aja. mungkin kan, bener. Enak Makanya awas aja. dibanting. Iya, makanya itu guys, jangan tergocek. Iya. Ya, Akhirnya so- sudah imbang deh. Ada yang bull, ada yang bear. Nah, ini bagus. Jadi ini ya, Berimbang, untuk berimbang. pertanyaannya Angga ya, bahas data on-chain. Nah, Nah, ini udah itu dijawab, data feeling kalau ini. Data ini halving nih kalau ini. Iya. Ya, data halving. Data halving. Ini BTW kalau misalkan kalian sudah follow di Twitter Apple Rupiah, kemungkinan besar sih udah ngeliat ya. Jadi kayaknya saya nggak bakal mengulangi terlalu banyak, tapi ngasih TLDR-nya aja gitu tentang data on-chain Bitcoin dari kenaikan harga yang 80.000. Karena sebelum itu kami nggak bikin ya, tapi setelah itu kami ngasih beberapa konteks. Tanggal 6 ini berarti pas naik kemarin, terus yang sempat turun terus naik lagi itu yang kemarin kalau nggak salah, ya 16 jam yang lalu. Jadi di sini adalah pembahasan tentang harga-harga ya. Kalian bisa lihat yang biasanya kami nggak ngasih lihat ininya, sekarang kita kasih screenshotnya yang ketahuan aja. Jadi yang mana yang day moving average, week moving average, mana yang level-level on-chain gitu. Dan intinya ya kita bilang kalau fase bear market ini tuh bakal menguji bulls dan bears. Jadi bukan susah untuk bulls aja ngerasa kayak harga nggak naik-naik, tapi susah juga untuk bears karena mereka nungguin 40.000 nggak nyampe-nyampe juga. Jadi dua-duanya sama-sama merasa kayak mereka nggak dapat apa yang dimau. Ternyata harga ya di tengah-tengah aja sideways gitu terus. Yang mana ekspektasi sudah beberapa bulan terakhir sejak kami bikin konten analisis on-chain dan market Bitcoin itu memang ekspektasinya sideways. Ya setelah kita lihat di level-level harga ini, kalau kemarin sampai jebol ke atas 80.000 itu resistance yang kritisnya karena dia ada banyak yang bertemu di sana titiknya. Ada level rata-rata on-chain, ada rata-rata entry-nya yang short term holder, ada harga yang kemarin kita udah lihat waktu di bottom yang November 2025. Jadi selama kita masih di bawah $80.000, kalau turun lagi atau nggak kuat di sana, ya masih bearish. Tapi kalau udah di atas 80 menuju ke 85.000 itu levelnya udah selaras sama 200 day moving average. Terus ada rata-rata entry inflow-nya ETF. Jadi kalau udah nyentuh itu kemungkinannya ya meningkat untuk bisa lebih kuat lagi, retest lagi ke level yang berikutnya lagi 95. Tapi sebelum ke situ kalau misalkan nggak kuat ya artinya retest support di 80 itu lagi. Untuk mantul baru mungkin ke level 95 berikutnya. Jadi ya ekspektasi untuk sideways, ekspektasi bakal dibanting lagi itu tentu saja masih ada. Semua masih dibilang bearish sampai bener-bener sentimen udah full berbalik arah dan memang udah bull. Jadi gitu. Untuk harga 95.000-nya sendiri pun itu yang kemarin di akhir tahun kita bilang pertahanan terakhirnya bull dan ternyata setelah dia jebol nggak kuat, makanya kita belum ketemu lagi sampai di sana. Nanti kalau udah naik jadi kayak dua-duanya pertahanan. Kalau dari bawah pertahanan terakhirnya bear, kalau dari atas pertahanan terakhirnya bull, konto-kontoan di situ $95.000. Karena mirip juga pas sama rata-rata NVRV, itu analisis on-chain sih kepake banget. Dan kalau untuk teknikalnya 50 week moving average, kalau udah sampai sini, tapi ya misalkan bener-bener kuat dan ada momentum, ya kemungkinan besar sih bears udah hampir pasti kalah sih. Karena didorong sama tekanan beli. Kalau berapa minggu terakhir sih spot tuh bagus, ETF bagus, konsisten, derivatif juga orang-orang masih pada short. Ini kita bisa ngeliat di chart berikutnya yang kami update kemarin 16 jam lalu. Kita nunjukin di sini, lihat nih. Gila banget orangnya merah, bias short pada semua ya. Dan ini biasanya yang bakal membantu mendorong gerakan-gerakan harga short squeeze. Makanya kita lihat setiap kali merahnya itu bias shortnya itu gede banget.
Biasanya ketika yang bearish itu udah kayak desperate banget, putus asa, ngerasa kayak ini harus bearish mau nggak mau 40.000 ku harus kejemput jaringnya gitu kan, ditungguin terus sampai ke Udah short ketok squeeze palu ini. berkali-kali. Jadi Gede ya, banget itu. itu luar biasa. Makanya kita ngeliat di sini tuh, ini bahkan jauh lebih gede daripada orang-orang yang short di awal tahun sama dari 2023. Funding rate mahal Iya. banget. Kalau Mahal mau short banget. sekarang berpikir sih. Sampai mereka merasa kayak ini worth it, pasti 40.000 worth it, biarin dah bayar funding rate sekarang, preminya gede, biarin kita buka posisinya, ntar kita tutup di 40.000 pasti cuan luber. Ya kalau kena short squeeze terus, kena likuidasi terus, untuk apa gitu bayar funding rate semahal ini? Lihat tuh merahnya kayak gitu gimana. Jadi ya menurut saya memang ekspektasi sideways masih ada, jangan kaget kalau bakal koreksi lagi, dibanting lagi, karena traumanya itu di dua arah. Yang bulls trauma nggak naik-naik, yang bears trauma nggak kejemput-jemput jaringnya. Dua-duanya PTSD dan itu bakal memakan waktu. Tapi kalau dari segi sentimen, yang tadi kita bilang, dari segi spot, dari segi on-chain itu semua bagus. Karena biasanya dia udah di level-level yang kayak MVRV, ini tuh short term holder, itu sekarang udah di atas 1, yang mana udah lama kita nggak ngeliat itu sejak akhir tahun lalu waktu crash turun. Jadi sejak turun kemarin itu, pertengahan terakhir $95.000, itu kita nggak pernah lagi ngelihat MVRV di atas 1. Baru sekarang lagi dia balik, dan untuk shoppernya, itu juga untuk short term holder, sekarang kayak lagi di tahap awal bull market gitu. Kayak waktu kemarin 2022 bear, di bawah terus momentumnya, terus dia retest berkali-kali gagal terus, sampai akhirnya bisa jebol, dan akhirnya jadi support, masuklah dia ke bull market. Dan sekarang setelah dia kemarin retest gagal terus, sekarang dia berhasil jebol, dan pertanyaannya kalau lanjut, ya berarti ini tahap awal bull market. Yang mana kalau kita ngelihat kemarin 2023 tahap awal bull market, oh tetap saja ada koreksinya kawan. Bukan berarti gerakan harga bakal langsung terbang melejit terus yang kayak tadi dibilang target 100.000 atau lebih itu bakal kita dapetin. Proses. Semuanya proses, tidak instan. Inflow ETF kita nggak tunjukin di sini chartnya karena cuma 4 aja, tapi intinya inflow ETF juga lagi bagus dan trader juga masih konsisten short. Nggak tahu kenapa ngotot banget bearish, tapi ini semua yang biasanya kita lihat di fase-fase awal bull market. Jadi ekspektasinya disesuaikan aja dulu, bukan berarti fase awal itu langsung full bull. Yang pasti bakal tetap ada gocekan, ada bantingan, ada koreksi, ada proses untuk bikin yang bull itu ngerasa kayak oke, let's go 100.000, dan ada yang bikin ngerasa si bears itu ayo 40.000 gitu. Nanti mereka bakal ketemu di level-level harga tadi itu ya. 80-85 itu resistance yang kritis banget, dan kalau udah dekat di $95.000 ya chance probabilitasnya si bull menang udah makin dekat gitu aja sih gambarannya. Intinya jangan berekspektasi nanjak naik up only guys. Nggak gini caranya, enggak. Tenang aja, pasti ada misalkan kayak yang sideline biar nggak FOMO banget gitu kan. Merasa FOMO banget, tenang aja. Pasti ada kok harga-harga yang lebih wajar gitu, lebih enak gitu kan dilihat pas lagi turun, ikut DCA gitu. Jadi itu sih biasanya FOMO itu yang kebanting biasanya. Kalau kalian tarik aja dari cycle-cycle sebelumnya, dari cycle 2022 aja deh, naiknya nggak yang langsung gitu naik gitu, nggak vertikal. Banyak kok awal naik itu aja, kalau kalian ingat itu ada krisis bank loh waktu itu. Sentimen makro tuh lagi jelek loh waktu itu. Tapi kenapa BTC bisa naik gitu? Itu ada krisis bank, SVB waktu itu kan bangkrut, Swiss Bank dan lain-lain tuh banyak bangkrut. Abis itu kriptonya ikut crash gitu. Crash beberapa hari, pokoknya flash crash itu waktu itu. Flash crash, orang-orang bingung, ada yang bingung juga kenapa kripto ikut crash, padahal yang krisis kan bank gitu. Sebenarnya kriptonya naik itu, habis itu besoknya nge-switch sentimennya naik lagi gitu, dan langsung lanjut bull lagi. Itu sih ada kejadian-kejadian yang begitu, dan di makro pun waktu itu lagi jelek sampai bank pada bangkrut kan gitu. Jadi ya itu sih, jangan berekspektasi terlalu berlebihan aja. Kalau turun jangan minta diskon gede banget gitu, berekspektasi di bawah banget. Naik ya nggak vertikal naiknya gitu. Kayak bulan depan udah 100 nih, ayo cepat masuk sekarang gitu. Jangan terburu-buru aja guys. Woi, ini menarik nih.
Masuk. Nah ini menarik ini karena ini yang baru tadi pagi banget sih. Jadi kalau kalian lihat ini tadi aku schedule-nya siang ini sih. Jadi dia ceritanya itu si Department of War yang mana lucu aja sih. Ini konten-kontennya mereka lucu sih karena yang tadi aku sempat lihat juga yang ini katanya. Jadi dulu katanya administrasi Biden memaksa para militer, tentara-tentara untuk harus vaksin COVID-19 gitu kan. Dan katanya dipaksa, terus sekretari War-nya si Pete Hegseth itu jadi muncul terus ya, dia sering gara-gara kemarin yang Cloud juga kan. Dia bilang Cloud harus bisa dipakai untuk senjata militer, terus nggak dibolehin. Terus di sini di komen-komennya ya biasa yang namanya politik. Ada yang bilang lah ini si Trump aja bilang emang ngebolehin gitu kan, kayak tapi nyalahinnya Biden, dan itu orang-orang bilang COVID udah 7 tahun yang lalu masih aja dibahas sampai sekarang gitu. Nah ini sekali lagi ada lagi distraction-nya. Kemarin ngomongin Epstein belum jadi-jadi, nggak selesai udah di-distract lagi dengan file baru, file alien gitu. Dan orang-orang kemarin rame karena dipikir ini benar-benar bakal ngasih tahu ya tentang arsip-arsip penemuan-penemuan makhluk ekstraterestrial gitu. Dan kalau dibuka ya kelihatannya kayak seru, kayak wah oke apa nih menarik nih, kayaknya modelannya modelan rahasia-rahasia gitu kan. Coba kita zoom dikit ya. Dan setelah dilihat-lihat sih yang paling menonjol ya yang ini kan cuma kayak infrared biasa ya, infrared, teknologi infrared militer itu ya sangat-sangat nggak ada apa-apa. Nah yang paling menarik itu yang ini, karena ini kayak mainan yang dulu kita dapat dari Chicken Nugget So Good itu loh, di dalamnya yang magnet bulat itu kan yang bisa dibuat mainan apa, kadang berdiri kadang kalau disentil bisa berdiri lagi gitu. Mainan magnet-magnet dulu zaman kecil gitu, yang dapat gratis dari Chicken Nugget lah atau dari Ciki atau dari mana gitu kan. Dan ini sewa kocak banget ini. Ini jadi yang paling lucu karena kalau kalian lihat foto yang lain ya itu B aja, nggak kelihatan apa-apa, nggak ada bukti apa-apa, kayak cuman teknologi footage militer. Terus kadang ada beberapa saksi mata FBI, ada contohnya beberapa nama kayak Papua Nugini gitu-gitu juga pada muncul di sini. Kalian bisa ngecek sendiri sih section-sectionnya masing-masing, ada 17 halaman, tapi di masing-masingnya lagi kalian ngecek itu ada PDF-nya. Dan itu tergantung tentang apa topiknya, kalian bisa download gitu. Kalau tertarik aja sih gitu. Biasanya yang orang-orang suka konspirasi teori ini jadi kayak wah ini konten nih. Wah ini banyak konten. Ini konten, ini buat video YouTube baru. Tapi kebanyakan isinya itu kayak yang kami bilang di Twitter RR tadi sih, yang kami baru aja nge-tweet. Itu isinya transkripnya astronot Apollo yang berapa tahun lalu tuh. Terus footage-nya infrared militer tadi sama laporan saksi mata FBI selama 80 tahun terakhir. Tapi karena dipikir file alien, dipikir ada foto, ternyata nggak ada sama sekali foto-foto yang kayak begini itu nggak ada. Aliennya ditemukan gitu. Foto-foto. Kalian udah nonton belum filmnya E.T. Jadi ya itu sih yang lucu cuma tadi aja sih, magnet Chicken Nugget itu aja. Sisanya nggak kelihatan apa-apa sih. Ada lagi yang kayak makhluk aneh itu, yang apa sih? Editan kali. Yang Toli juga ngepost itu juga. Oh iya, editan isi itu. banyak mata-mata kayak dibuatin ilustrasinya sama orang-orang. Ini juga apa nih? Kayak 2 bulan. Unidentified Object, Western United States, September 2025. Memang lucu-lucu kadang-kadang guys. Komennya orang sih yang buat lucu-lucu sih dibuatin meme-nya. Iya, kalau kalian mau ngecek kalian bisa cek sendiri di sini komentar-komentarnya. Terus kalau misalkan kalian pengen yang ini juga apa alternatif selain di kolom komentar di Twitter tuh kalian ngeliat quotes-nya juga. Karena biasanya orang yang nge-quotes juga ngasih gambar. Yang paling sering aku lihat di berandaku karena aku follow-nya banyak Pokemon ya. Itu banyak juga yang kayak wah ini menemukan Pokemon di asa gitu kan. Ya gitulah. Halo? USB udah. Kok hilang gambar? Nah, Woi, tiba-tiba connection lost guys. Pas bahas alien, waduh, ini mengerikan ya. Jangan lagi bahas alien. udah guys. aku tutup tabnya. Iya, udah. Sudah kita close. Enough.
Semoga nggak dilacak IP address gitu. Iya, ini kan alien di atas, tadi kan ada magnetnya tuh di menyerap sinyal gitu, mengganggu sinyal kita. Itu magnetnya chicken nugget, pada tahu maksudnya kan ya kayaknya ya. Ada nggak sih kalau cari? Kalau chicken nugget saya nggak tahu dulu dapatnya, tapi dulu ada yang jualnya kok. Dulu ada yang jualnya magnet itu. Ada dulu. Soalnya masih ada tuh. Pokoknya rame. Di mainan onge-onge biasa dulu beli. Nah ini loh. Nah itu. Nah ini, Oh, ini hadiah. aku maksud hadiahnya mainan magnet. So good. Ya itu. Hiburan untuk weekend ini. Iya, true. Sekarang jadi komedian loh, itu departemen-departemen pemerintahan di AS tuh sering banget bikin meme lucu lah gitu. Membuat bahan Iya. meme baru. Tahu kultur internet mereka. Lah hilang, nah benar. Aman, kita tidak diculik kalian. Aman. Kita tidak disedot tadi guys. Kayak di film-film keluar cahaya. Oke, jadi berhubung sudah lewat dari 1 jam, kita akan jawab aja. Kalau untuk yang narasi decentralized science, ini kebetulan mungkin Rudy bisa berkomentar tentang Hanta, tapi saya bisa komentar dari segi decentralized science-nya. Itu kita belum banyak riset yang terkini tentang apakah ada update terbaru atau enggak. Tapi kalau kalian butuh bahan bacaan, saya bisa kasih referensi di sini karena kemarin si Delphi Digital itu habis ngasih gambaran tentang salah satu analisnya, Muhammad Yusuf, itu bahas tentang kedatangan kedua decentralized science, second coming gitu. Jadi dia kalau untuk ada yang pengen tertarik baca, silakan lihat di sini, dia bahas tentang penemuan obat baru dibantu oleh AI. Terus ada fase-fase gitu kan, gimana caranya membandingkan penemuan obat secara tradisional dibandingin kalau pakai AI. Terus ada nggak Siti yang cocok gitu loh untuk token-token kriptonya, yang kebetulan yang disebut di sini bioprotokol ada sih di sini. Jadi kalau misalkan pengen ngeliat tuh apa nih, penurunan harga ternyata tak pikir ada penurunan harga, oh iya pada tenggelam 18-96%. Itu narasinya bentar banget waktu itu. Karena nggak ngikutin, aku baru tahu kalau ternyata hancur. Market cap 86 juta dolar. Ya, jadi ini ada beberapa token dibahas, ada yang open source, ada yang desentral, ada yang bahasan tentang science, fiskal, itu kurang lebihnya lumayan singkat sih, nggak terlalu panjang gimana-gimana. Mungkin kita bookmark, siapa tahu nanti jadi narasi lagi. Itu decentralized science second coming. Kalian bisa cek di Twitternya Muhammad Yusuf, salah satu analisnya Delphi Digital. Untuk Hantanya gimana komentar? Virus Hanta. Kayaknya nggak ada hubungannya deh guys sama virus Hanta kemarin. Orang duluan ngepumping si bionya. Kayak banyak gorengan akhir-akhir ini guys. Tiba-tiba ngepumping. Habis itu Hanta keluar. Kalau Hanta sih, itu beli. Tadi kan dia ada mention ya. Bioprotokol. Ya itu decentralized. Apa nama narasinya, desa ya? Desa ya, science. Nah, decentralized science itu kan riset tentang vaksin menggunakan AI juga kan. Nah itu yang kemarin ada yang nyuruh Claude buat vaksin hantavirus langsung di ban permanen. Itu kocak banget sih. Make a hantavirus vaccine, make no mistake gitu. Langsung suruh terjemahin konten ke Indonya jelek banget, langsung suruh bikin virus, disuruh bikin vaksin, langsung di ban permanen, menyalah aturan katanya. Tapi itu narasinya bentar banget soalnya bioprotokol itu dulu. Sempat kok waktu itu ngomongin di grup Discord kayaknya, sempat nge-share juga, karena Vitalik juga kan ngomongin itu juga kan, desa itu dulu. Dan emang sangat eksperimental guys, jadi itu buat yang percaya, buat yang yakin pasti bagus gitu kan, apalagi di bidang itu. Jadi ya kalau dari harga kan banyak kan yang spekulator aja biasanya, yang ngambil kesempatan aja. Jadi itu masih sangat dijen, karena masih eksperimental sifatnya, masih baru banget, narasi yang masih sangat baru bisa dibilang. Jadi ya take a risk saja kalau kalian pengen, tapi alangkah baiknya harus mengerti narasinya apa, itu fungsinya apa, coba deh. Sebenarnya manfaatnya bagus kan gitu untuk riset science, kebutuhan kita kan juga. Tapi itu dia masih sangat baru, dan korelasinya di kriptonya di bagian apanya yang dipakai gitu kan, biar kalian tahu juga, biar nggak cuma ini naik gitu, bagus gitu, biar nggak gitu aja guys.
siap-siap aja. Siapa tahu di masa depan narasi itu lagi yang naik gitu kan. Sama aja kayak AI juga dulu kan AI gitu, Be. Masih awal-awal gitu kan kayak belum nemu korelasinya di mana kayak gitu kan. Mungkin aja nanti udah ada yang bagus gitu kan. Bisa klop narasinya gitu sama use case-nya gitu. Itu sih, guys. Oke. Itu pertanyaan tentang Newton protokol kita nggak tahu tuh apa, jadi nggak bisa jawab. Untuk Wars tadi katanya pelan-pelan ya, karena baru kepilih ya. Belum lihat, Jadi belum belum lihat ada. lagi. Oke, terus paling pertanyaan tentang narasi layer 1 AI agents, bahas yang baru-baru. Itu juga kalau bisa lebih spesifik ya, karena AI agent itu tidak butuh L1 khusus. Bisa pakai L1 general purpose kayak Ethereum, Solana, Monad. Kalau butuh scalabilitas ya udah pasti Solana, Monad gitu. Jadi nggak harus ada L1 khusus ya sih, kecuali ada spesifik yang mau dibahas mungkin di live stream berikutnya bisa disebut kalau kita udah tahu ya tentang itu. Terus paling ini pertanyaan yang sebenarnya udah beberapa bulan lalu ya, dan bukan alasan kenaikan Zcash-nya yang sekarang gitu, tapi yang membantu adopsi Zcash jadi bangun dari kubur bener, karena udah token OG lama banget, tapi akhirnya viral lagi, populer lagi, dan momentumnya kencang banget dari segi harga. Itu salah satu faktornya, bukan cuma satu-satunya faktor ya, itu adalah near intense. Jadi sebenarnya karena udah lama nggak ngikutin near, tadi saya minta bantu baca-baca juga sih beberapa sumber sama konteks, itu katanya karena yang intensnya near itu memungkinkan untuk bisa cross chain swap. Jadi memudahkan retail kalau pengen Zcash tanpa tahu Zcash itu apa, caranya gimana, mau shield asetnya, karena kan privasinya itu jadi asetnya itu di istilahnya di shield, makanya sebutannya shielded Zcash. Dan itu dibantu sama near intent dengan cara mudah. Intent itu kalian nggak harus tahu spesifik, tapi kalian bisa bilang aja, aku mau punya dolar, mau USD, mau USDC, sebutin aja, dan itu pengen jadi aset private. Dan itu langsung secara teknis di balik layar intensnya yang melakukan swap, dan itu cross chain, jadi lintas blockchain itu bisa langsung hasilnya Zcash shielded gitu. Jadi istilahnya kayak membuka akses untuk lebih mudah aja kalau orang-orang pengen aset yang private tanpa harus tahu lebih spesifik teknisnya gimana. Itu salah satu faktor yang membantu. Tuh. Tapi selain itu ya ada banyak narasi lain. Mulai dari better Bitcoin katanya, terus ada yang anti kuantum, padahal belum selesai juga, masih di pengembangan. Sama aja kayak Ethereum ada roadmap tapi belum anti kuantum juga. Solana juga ada roadmap tapi belum anti kuantum gitu. Sudah dibangun narasinya deh. Yang paling kuat adalah narasi City yang pada ngegoreng dan nge-shilling, dan itulah alasan beberapa kenaikan harga Zcash belakangan ini. Meskipun fundamental tadi ada juga. Oke, bahas Polymarket, apakah akan masuk ke ekosistem Monad? Ini masih sebatas rumor, karena setiap ekosistem itu pasti bakal bilang, oke, let's go Polymarket ke Sui. Kan community member Sui pasti, wah ini cari L1 baru nih, pindah dari Polygon ke Sui. Community member Aptos, ini pasti pindah ke Aptos. Community member Monad, nah ini masuk ke Monad gitu. Jadi sebatas rumor aja, yang pasti Polygon itu sangat terbatas banget infrastrukturnya. Apalagi kalau prediction market mungkin masih yes or no aja, tapi kalau udah masuk ke exchange yang sangat kompleks, katanya pengen bikin perpetual, pengen bikin futures, itu butuh infrastruktur yang jauh lebih mumpuni, dan skalabilitasnya Polygon itu kurang cukup. Jadi sekarang masih rumor aja. Kalau mereka pengen stay di EVM dan pengen yang performanya tinggi, ya udah pasti di L1 Monad, tapi kalau mereka terbuka dengan L2 ya ada banyak pilihan gitu kan. Ada Base, ada Arbitrum, ada yang lain-lain, tergantung sama partnership-nya siapa. Kalau mereka pengen langsung native di Ethereum, ya berarti tech developernya harus sangat canggih untuk bisa memanfaatkan keterbatasannya Ethereum biar bisa jadi exchange yang kompetitif. Ini kok sepi ya, nggak kayak dulu? Jawabannya satu, bear market. Itu jawaban yang paling jelas. Dan kita lihat di berbagai konten kripto juga udah mulai pada pivot. Di beranda-beranda yang kita follow karena kripto, bahasanya AI, bahasanya saham, bahasanya komoditas gitu. Makanya kami juga udah dari sejak berapa bulan lalu itu ya kita yang mulai ekspansi. Jadi tetap ada kripto tapi ekspansi juga ke berbagai hal berbau teknologi dan finance, karena ya realitanya
audiens itu pergi kemana market itu pergi, ya kan semua motivasinya money dan kita tidak bisa mengontrol itu. Tapi kita masih di sini guys. Iya. Karena banyak yang hilang. Banyak kok yang channel-channel itu udah nggak aktif lagi gitu. Syukurnya masih kita di sini. Makin bullish malah. Kalau sepi wajar, lagi bear. Nanti aja indikasinya kalau ramai banget tuh udah mendekati pucuk biasanya gitu. Udah euforia kan gitu biasanya. Ramai banget. Bisa naik lagi nggak nih, Bi? Gitu. Telat nggak, Bang? Masuk sekarang telat nggak, Bi? Gitu. Ya, begitulah. Tapi kalau kalian stay di sini pas bear, wah keren. Itu sih. Sekarang saatnya. Kalau ikutan commit Mega Eat di Flux, pembagian rewardnya gimana ya? Karena kami nggak ikut, jadi nggak tahu sebenarnya ya. Cara terbaik biasanya sih mencari dari Twitter official atau di server Discord nanya ke komunitasnya langsung. Karena pasti ada selain mod yang aktif atau mungkin member yang membantu itu pasti ada. Jadi langsung tanya lebih spesifiknya di sana udah pasti dapat jawaban sih, server Discord. Kadang di Twitter soalnya kalau komen, kadang kalau nggak dapat engagement nggak muncul di atas, kita malah termasuk di spam kayak gitu. Jadi server Discordnya Mega Eat aja langsung. Newton Protocol tuh Magic Newton katanya punyanya Magic Labs. Magic Labs aja siapa kita nggak tahu. Tahunya kalau Magic itu dulu di Arbitrum adanya Treasure DAO itu yang bikin exchange NFT sama game ya. Tapi kayaknya sih beda ya karena udah nggak dengar lagi tentangnya. Kalau hold Monad bisa di staking atau di liquidity pool di mana rewardnya berapa persen. Jadi kalau misalkan kalian staking Monad itu rewardnya naik turun volatil tapi di kisaran 12-14%. Itu tergantung dari adanya yield tambahan atau enggak. Kalau kalian masuk ke Fastlane stakingnya itu biasanya relatif lebih tinggi daripada yield langsung staking di validator-validator lainnya. Tapi kalau misalkan kalian pengen lebih ke liquidity pool, ya itu juga persenannya tergantung sama lagi ada insentif atau enggak. Karena kalau yang tadi di awal kita udah sebutin di Twitter yang Donuts itu kita setiap hari Selasa ngasih yield of the week istilahnya ya. Bukan saran, bukan financial advice atau apa, tapi at least itu ngasih gambaran lagi ada insentif di protokol apa aja. Dan persenan-persenannya itu kita urutkan sesuai dari yang tertinggi. Jadi contohnya aja kayak yang minggu ini, itu ada contoh kayak PancakeSwap, Uniswap, Sherpa, Townsquare, Curve, Euler, Mento, bla 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 sampai Morpho gitu. Persenannya itu ya tergantung. Kalau misalkan mereka ngasih poin, mereka ngasih token lain, atau mereka lagi bakar duit, ya biasanya bisa jauh lebih tinggi. Tapi kalau ternyata mereka cuman yield dasarnya doang, base-nya tuh ya pasti biasanya kayak gini-gini nih, 6% ya kan. Atau kalau misalkan ini tinggal risikonya aja yang dipilih. Kalian lebih pengen liquidity, pair, itu dapatnya 13%, atau kalau di Fastlane, kita ngelihat sekarang ya coba Fastlane itu berapa di Monad.xyz, itu biasanya bisa lebih tinggi dan itu pasif, cuman staking aja gitu. Jadi semua tergantung sama risiko kalian. Oh sekarang lagi turun deh, lagi 12%. Jadi itu kadang 12%, kadang 14%, tapi kalau misalkan lagi ya namanya partisipan kan kadang ada yang keluar, ada yang masuk, itu bisa lebih tinggi lagi. Kalau di awal-awal kalian staking Fastlane itu ratusan persen itu. Iya, sempat seratusan. Orang-orang banyak masuk ke di Gen Pool gitu. Adakah tambahan Beli tentang staking liquidity pool di Monad? Kalau LP sih sekarang ya bisa lihat di sini sih yield of the week juga. Tapi kalau LP itu biasanya beda-beda karena tergantung volume dan tergantung DEX-nya di mana. Setiap DEX kan beda-beda volumenya, di Uniswap, di PancakeSwap, di LFG, habis itu di mana lagi kan banyak ada DEX tuh. Beda-beda volumenya, habis itu beda-beda juga ininya persentase fee-nya biasanya juga, sama campaign-nya beda-beda juga gitu. Jadi LP itu lebih kompleks gitu, harus kalian tahu target-target harga yang pengen kalian tentuin gitu kan, kemungkinan turun atau kemungkinan naik, posisi kalian berapa gitu, range-nya berapa, jadi harus detail kalau LP. Kalau cuma staking pasif aja sih, ya itu pilihannya mau ke validator langsung atau ke platform LST kayak apa tadi namanya kok aku lupa jadinya, Fastlane, kayak ke Fastlane gitu kan. Soalnya kalau biasanya kan orang-orang ada yang ngincar spekulasi ada tokennya lah nanti dan lain-lain, biasanya ngincar platform LST gitu. Selain ngincar poin,
bisa dipakai ke DeFi lagi, entah itu LP, entah itu jadi nanggunan gitu biasanya kan. Rata-rata sih segitu sih, 12%-an emang kalau di staking pasif tok gitu. Kalau LP itu biasanya dulu mah sampai ratusan pernah gitu kan, ratusan, tapi sekarang rata-rata kayaknya 60%, tergantung range soalnya range harga berapa kalian posisinya itu. Misalkan harga MON $1 gitu kan, range kalian dari 0,5 sampai 1,5 dolar gitu kan, berapa persentase APR yang kalian dapat kan itu beda. Semakin luas range-nya makin kecil APR yang kalian dapat gitu. Jadi beda-beda. Kalau LP nggak bisa langsung bilang, oh 60% nggak bisa. Gitu. Ada beda, setiap posisi beda-beda. Belum lagi kalian beratnya ke bawah atau ke atas beratnya gitu, dari tengah-tengah range itu beda lagi. Ya. Oke, segitu aja mungkin. Ya, Ada pertanyaan lagi? Beberapa penutup. Makasih lebih sudah rekomendasikan Monat. Ya, sekali lagi yang kami bagikan itu informasi ya. Jadi semoga bukan jadi konten yang ketergantungan atau dianggap rekomendasi atau saran keuangan. Karena kami nggak punya sama sekali lisensi izin apapun untuk memberikan saran keuangan. Dan bisa salah, bisa benar. Yang namanya informasi ya harus dicerna lagi, diproses lagi, dan disesuaikan sama masing-masing. Karena nggak semuanya itu juga pasti cocok dengan kalian. Kami berdua aja meskipun di satu RR yang sama, tapi juga preferensi bisa beda-beda keuangan. Jadi harap tetap di manage risikonya masing-masing. Dia bilang di sini ikut arahan DCA terus dapat dari bawah juga. Ya kita semua berharap ya untuk investasi-investasi kita nggak cuma Monat, apapun itu yang kalau udah diyakini, udah di riset, ya harapannya kan sesuai ya dengan ekspektasi. Tapi kalaupun enggak, harus siap dengan skenario terburuk. Jangan sampai kegocek dan nggak percaya dan dibutakan terus sampai kalau ada skenario terburuk, akhirnya malah nggak menyelamatkan dana itu. Kayak katanya Kobe, ya kan? Kita terlalu cepat deploy uang kalau pengen untung, tapi terlalu lambat menyelamatkan uang kalau lagi ada kerugian. Nah, Jadi jangan kebalik. Lebih cepat ngambil uangnya kalau mau merugi daripada pas masuk mau untung, itu justru harus lebih lama karena riset dulu, mikir dulu dan cari keyakinan gitu. Oh, Magic Labs itu penyedia wallet tertanam di Polymarket. Belajar hal baru saya hari ini, baru tahu ternyata itu Magic Labs. Nanti kita coba lihat ya, Newton Protocol. Saya ngikutin Era sejak 2021, mau tanya Era dapat info dari mana kripto berpotensi, mengikuti dari XRP, Sui, Hype, terus sekarang Monat. Sebenarnya potensi itu semua ya kembali sama ini sih, biasanya tiap orang itu ada gambaran profil risiko. Terus dari profil risiko nanti ada gambaran, oke, aku suka yang kayak begini, aku pengen yang kayak begini, dan aku percaya sama yang begini. Nah dari kriteria-kriteria itu nanti bisa di checklist kayak Solana kayak begini, checklist. Ethereum kayak begini, checklist. Jadi kebetulan aja itu memang preferensi yang kita sudah lihat ya, dari sejak awal bullish crypto kan pengennya cari yang L1-nya decentralized lah, terus kita bisa melihat ekosistem yang bertumbuh tinggi dan adopsi on-chain-nya kebaca gitu kan, fokusnya sama data. Jadi emang ngelihat dari situ. Bukan berarti kita bisa meramal atau enggak, karena lihat aja konten kita ada banyak, itu 700-an video, pasti ada yang salah, pasti ada yang nggak relevan lagi sekarang, ada juga yang udah nggak populer gitu kan. Jadi ya itu sekali lagi disclaimer-nya harap dipahami ya untuk konten-konten RR. Weekend touch grass silakan brewok kartu Pokemon. Kalau ada yang cukup brewek dan hobinya untuk gitu kan. Itu istilah dunia ya atau apa? Betul, kayaknya sih gitu juga sih. Brewek. Iya. Brewek kartu Pokemon. Kalian suka kartu Pokemon, guys? Kartu Hobi yang mahal bagus, untuk saat ini. Bagus, apalagi. Dulu Vanguard dulu zamannya waktu aku SMA ya, tapi sekarang kayaknya udah nggak ada lagi. Ya, silakan menikmati hobi selama bear market sambil dikit-dikit research, dikit-dikit cari opportunity. Jangan lupa untuk have fun, stay in the game. Jangan dikit-dikit bear menyerah, nanti nggak bakal memanen hasilnya. Karena opportunity muncul ketika kita dengan aktif mencari itu. Kalau mau bahas tentang bubble AI, paling kita di live stream berikutnya ya. Banyak bahas tentang AI sih sebenarnya, tapi hari ini karena nggak banyak yang bertanya, kita belum sempat bahas. Suka nih bahas-bahas bubble ini ya. Suka ini. Bahas-bahas yang mengerikan. Soalnya bubble sebelumnya, kita bukan
partisipan aktif di pasar. Iya. Bubble.com, Bubble Housing, itu kita masih belum bermain di market gitu kan. Iya, Nah belum. sekarang kita ini jadi di garis terdepan, kita nonton, Iya. melihat, monitoring situation gitu. Kita langsung berkecimpung gitu di sini. Kalau dulu kan mungkin orang tua kita merasakan gitu kan, kenapa nih orang tua nih gitu kan. Kita berkecimpung sekarang guys, seru ini. Oke, mungkin sekian aja guys untuk hari ini. Kalau mau bahas bubble atau AI itu nanti bisa di minggu depan karena lumayan panjang juga dan menarik gitu. Kalau kalian setuju bisa komen di bawah nanti guys, atau komen di Twitter juga. Soalnya kita rutin juga di Twitter buat konten. Jadi sekian aja guys untuk hari ini. Thank you ya udah nemenin live stream kita. Kalau yang buat nonton siaran ulang, thank you juga. Kalian bersyukur udah ada timestamp, jadi bisa maju mundur. Dan thank you yang udah nanya-nanya. Sampai jumpa guys di minggu depan di live stream selanjutnya. Cheers!